Halo guys, jumpa lagi di channel Talbot Vespa. Oke, jadi di video kali ini aku mau berbagi tips tentang porting blok Vespa ya. Jadi kemarin itu sempat ada teman yang tanya untuk mempola di dalamnya itu seperti apa sih bang, kayak gitu ya. Jadi sebelum kita porting kan tentunya kita ukur dulu ya di dalamnya bentuk-bentuk portingannya mau seperti apa dan ukuran besarnya seperti apa. Nah itu kemarin ada yang tanya untuk bikin polanya, mungkin dia itu bingung ya untuk bikin polanya di dalam itu seperti apa ukuran-ukurannya. Nanti kita videokan atau aku praktikan untuk membuat pola di dalamnya. Nah untuk pemortingan blok Vespa, alangkah baiknya sebelum kita melakukan porting ya, sebelum kita melakukan porting itu harus kita tentukan dulu TMA TMB nya guys. Jadi TMA TMB itu seperti ini ya, ini ketika TMB dan ini ketika TMA. Nah kita harus tentukan dulu untuk TMA TMB nya udah pas apa belum. Jadi ketika kita udah menentukan TMA TMB nya, kita itu nanti enak buat memporting di bagian sini ke depannya. Ini kan nanti kita porting ke depan sini, kanan sama kiri. Lah kalau kanan sama kiri aku untuk hitungannya ya. Untuk hitungannya ini aku memakai rumus diameternya si seher ini guys. Ini sehernya udah 60 mili. Ini oversize Ninja 100 ya. Udah 60 diameternya. Nah aku biasanya pakainya persentasenya itu sekitar 70%an lah, 70%an. Jadi pokoknya aku biasanya yang sering aku pakai itu 65% sampai 70% gitu guys. Tapi yang sering banget aku pakai itu di angka 70%. Jadi ini diameter ini katakan 60 ya dikali 70%. Nah itu hasilnya buat porting kanan kirinya, hasil dari perkalian itu ya tadi ya. Ini buat porting kanan kirinya, kanan kiri ini. Nah nanti kita bagi gitu guys. Nah untuk kedepannya, untuk pemortingan ke depan sininya, ini ke depan sininya ya, aku biasanya pakai di angka 36 bisa 35. Paling tinggi itu intinya paling gede itu di angka 34 aku biasanya pakai, kecuali blok aftermarket ya. Kalau blok aftermarket itu bisa 33 seperti itu guys. Nah untuk harian sih aku biasanya pakai di ukuran 36, biasanya aku pakai di ukuran 36 seperti itu. Nah untuk pemortingan ini, makanya itu tadi aku bilang harus ditentukan dulu TMA TMB nya. Dan ketika kita udah menentukan TMA TMB nya, nanti kita tahu kita harus porting ininya di pangkas berapa. Yang biasanya itu yang kelupaan itu kalau kita nggak menentukan TMA TMB nya dulu, nanti ketika ini udah kita hitung, udah kita porting, katakan dari sini ke sini jaraknya, misalkan teman-teman mau dibikin 38 atau 36 ya, misalkan udah dibikin 36 jarak dari sini ke sininya, udah kita porting, udah selesai. Nah ternyata ketika dipasang seher, ternyata TMA nya mendem seperti ini, katakan ya mendemnya seperti ini, otomatis kan kita pangkas di sini untuk menaikkan kompresinya. Kalau kita nggak main head, kita nggak headnya nggak modifikasi menyesuaikan ini, kita otomatis pangkas di bagian sini. Katakan pangkas 2 mili ataupun 1,5 mili ataupun 1 mili ya. Nah nanti akan mengurangi jarak dari sini ke sininya. Yang tadinya ukurannya itu katakan 36, ketika ini dipangkas 2 mili ataupun 1 mili pasti akan berkurang. Misalkan kita pangkasnya 2 mili ya, yang tadinya ukuran 36 jadi 34, otomatis kan gede banget. Jadi udah melebihi target porting kita, seperti itu guys. Nah kemarin kan ada teman yang tanya ya untuk cara ngukurnya seperti apa sih, cara bikin polanya seperti apa. Nah seperti ini guys.
kita masukin dulu seperti ini aku biasanya pakai spidol warna merah, karena kalau warna selain merah biasanya nggak terlalu kelihatan. Ini aku pakainya warna merah biar kelihatan ya. Nah, seperti ini pas lubang ya untuk TMA. Nah seperti ini guys. Nah nanti kan kelihatan itu ada polanya. Nah kita bikin ukurannya ya. Jadi kita bikin ukurannya dulu, kita ukur dulu kita mau pakai di ukuran berapa. Alangkah baiknya dibersihin dulu ya, biar si spidol ini dia bisa nyata, nggak terkena oli, nanti nggak bisa nyata lagi. Nah ini aku mau bikin 36 atau 38 dulu ya. Kita masukin. Nah 38 itu segini, kita pentokin aja seharnya. Setelah kita pentokin kayak gini, langsung kita tandain. Nah otomatis kan udah jadi kan ini polanya yang di dalam, yang buat lingkaran loh ya. Ini kita ukur, ini udah 38. Ini portingnya yang di dalam ini, yang garis yang dalamnya ini udah 38. Jadi nanti kita porting ikutin ini. Nah setelah itu untuk kanan kirinya ya, kanan kirinya aku biasanya seperti ini. Jadi ambil lurusnya, pakai garisan biasa aja guys. Ini kalau aku sambil megangin agak susah soalnya. Nah ini kan udah ada garis dalamnya ya. Bentar ya, biar nyata dulu. Nah seperti ini guys, ini ukuran untuk dalamnya. Nah nanti kita ukur ini di angka berapa sih kayak gitu. Ini kalau yang alatnya sederhana ya, harusnya ada jangka yang buat ngukur langsung di dalam itu ada sebenarnya alatnya, cuman aku nggak punya, makanya ya kayak gini akal-akalannya. Nah kita ukur seperti ini. Nah ini untuk ukuran lebarnya masih standar kayaknya ya, kurang dari 30. Nah nanti kita gedeinnya, pakainya ya kita perkalian. Jadi untuk diameter ini dikali 70% atau 65%, terserah selera teman-teman ya. Dan untuk portingan itu menyesuaikan juga, untuk lebarnya itu nanti menyesuaikan juga antara 65% sampai 70% nya itu menyesuaikan dari part yang lainnya, kayak di rasio bannya nanti mau pakai ring berapa, itu nanti ngaruh semua. Pengapiannya mau seperti apa nanti mau ngaruh ya, buat aku itu ngaruh semua.
Jadi kita menentukannya itu enggak asal-asalan seperti itu guys. Nah setelah kita tentukan ya, katakan ketemunya itu misalnya ya, ini aku lupa nggak bawa HP satu lagi buat kalkulator, makanya ini aku coba aja. Misalnya ini 60% dikali 70% hasilnya misalkan 42. Nah misalkan 42, ini kita kasih 42 ya. Aku caranya sederhana aja guys, jadi tinggal kita kayak gini kan, kita bagi rata. Nah nanti kita ukur masing-masing. Nah setelah itu ini kanan kirinya udah terbagi rata ya, kita tandain lagi pakai garis. Sorry ini aku megangin ininya agak berat, jadi aku ini pangku dulu buat garisnya ya. Nah untuk garisnya seperti itu guys, sudah jadi ya. Ini alangkah baiknya sebelum digaris-garis seperti ini dibersihin dulu ya, dibersihin dulu dalamnya biar itu spidolnya bisa nyata ya. Jadi nah seperti ini. Nah nanti kita portingnya bagian sini, kita portingnya tuh bagian sini. Aduh. Bentar, sorry guys, ini jatuh kesenggol. Bentar. Nah jadi nanti kita portingnya bagian sini. Ini katakan ini ya, ini katakan sininya ke depannya, ini kanan kirinya ke sininya. Nanti kita kalau pengen yang aman kita pakai solasi. Yang penting udah jadi polanya seperti ini, nanti kita solasi. Kalau nggak disolasi ya nanti kalau pas pemortingan kotorannya bakal nempel di ini, di pola ininya. Nanti kalau kita bersihin polanya hilang, makanya lebih baik disolasi seperti itu guys. Kayak untuk dalam sininya aku rasa udah oke ya. Jadi kemarin buat teman-teman yang nanya cara bikin polanya seperti apa bang ya, ini seperti ini caranya, ini cara aku loh ya. Jadi mungkin setiap mekanik punya cara tersendiri. Nah ini cara aku seperti ini. Nah untuk bagian dalam inletnya ini biasanya kalau aku tak sudutin lagi, cuman tergantung bloknya juga. Kalau memang bloknya udah bagus ya paling aku halus-halusin aja gitu guys. Nah setelah ini paling bagian luar. Kalau bagian luar udah sering aku videoin sih kayaknya. Kalau bagian luar ini ya aku ambilnya biasanya misalkan sisi sini 1 mili ya, sini juga 1 mili. Intinya kalau sini menyesuaikan aja, menyesuaikan kebutuhannya seperti itu guys. Nah kurang lebih seperti itu untuk cara bikin pola buat portingan ya. Jadi nanti aku videokan juga untuk pemortingan. Ini aku mau morting soalnya guys. Nah nanti aku skip pas video pemortingannya, nanti aku videokan lagi. Oke.